Posisi saya di sini adalah sebagai auditor sistemik. Di sesi audit forensik kita kali ini, saya meminta Anda untuk membuang jauh-jauh semua emosi, opini, atau kepanikan media yang ada di luar sana. Kita hanya akan membedah data mentah. Nah, bagi Anda yang menyimak sesi analisis kita sebelumnya, Anda pasti menyadari ada sebuah anomali. Ada momen di mana audio vokal saya tiba-tiba terpotong, hilang begitu saja. Mari kita bedah anomali itu dengan sangat-sangat klinis. Anda pikir audio yang hilang adalah error? Itu adalah pengakuan mereka. Kejadian kemarin itu sebenarnya adalah validasi empiris tepat di depan mata kita sendiri. Itu adalah bukti matematis bahwa sistem pengawasan yang sedang kita audit ini merespon secara langsung. Kenapa? Karena tanpa sadar, kita telah menginjak sebuah tripwire intelijen. Dalam dunia keamanan informasi klandestin, jaring pengaman tak kasat mata ini ada namanya. Ini disebut sebagai protokol digital stand-down. Sistem ini tidak dirancang untuk berdebat dengan Anda, sama sekali tidak. Ketika data yang kita buka menyentuh titik saras yang terlalu sensitif, algoritma mereka bereaksi instan untuk memutus arus informasi. Mereka menciptakan semacam amnesia digital. Lalu, pertanyaannya, apa yang memicu saraf sensitif itu pada sesi kita sebelumnya? Ternyata, pemicu pertamanya sesederhana sebuah angka. 300 GB data mentah. Angka ini bukan sekedar volume dari sebuah kejahatan kerah putih biasa. Sama sekali bukan. Ini adalah total kapasitas dari video, gambar, dan email yang disita dari properti target saat digerebek. Hanya dengan menyebutkan eksistensi arsip ini saja, alarm sistem otomatis menyala. Alasannya sederhana, karena 300 GB ini adalah inti reaktornya. Ini adalah nyawa utama dari seluruh operasi kompromat dan pemerasan global. Dan pemicu keduanya jauh lebih spesifik dari ini. 3. 1. 3. P. Ini adalah kode registrasi sebuah pesawat jet yang berdasarkan email internal pilotnya sendiri sedang dipertimbangkan untuk diakuisisi oleh sang target. Pesawat ini jelas bukan jet mewah biasa. N313P sebelumnya dioperasikan langsung oleh CIA spesifik untuk program rendisi luar biasa. Ini adalah operasi hitam tingkat tinggi. Fakta bahwa seorang warga sipil bisa dengan santainya mempertimbangkan untuk mengambil alih aset klandestin setingkat ini membuktikan secara mutlak bahwa dia telah terintegrasi penuh ke dalam infrastruktur intelijen tingkat negara. Integrasi tingkat negara inilah yang pada akhirnya mengarahkan kita pada klasifikasi dia yang sebenarnya. Terminologi paling klinis untuk target ini adalah seorang hyperfixer. Dia ini membangun jembatan bagi para elit penting dunia, memberikan mereka akses eksklusif yang tidak bisa didapat orang biasa. Tapi masalahnya, jembatan tersebut sejak awal memang dirancang sebagai jebakan. Dia mengunci orang-orang super penting ini sebagai sandera politik. Secara operasional, dia melayani dua kepentingan sekaligus, perlindungan institusional federal Amerika Serikat dan operasi jebakan madu dari intelijen Israel. Sekarang, mari kita bawa konsep strategis ini ke mekanika di lapangan. Mansion di New York itu, jika kita lihat secara forensik, bukanlah simbol kekayaan. Itu adalah sebuah pabrik. Sebuah infrastruktur kompromat fisik yang berjalan sempurna. Terdapat pusat komando operasional yang disamarkan dengan rapi sebagai ruang media. Mereka memasang kamera lumbang jarum mikroskopis yang secara presisi difokuskan pada area-area yang sangat privat. Semuanya ditopang oleh server penyimpanan lokal raksasa. Tujuannya cuma satu, memproduksi materi pemerasan dari kelemahan umat manusia yang paling fatal. Itulah mata uang sejati mereka. Dan faktanya, senjata pemerasan ini luar biasa efektif untuk melumpuhkan sistem hukum dari dalam. Sebuah kasus yang awalnya sangat solid dengan 53 halaman dakwaan FBI bisa dihancurkan begitu saja melalui 3 prosedur standar. Pertama, komunitas intelijen memasang barikade perlindungan dengan status jangan disentuh. Kedua, sistem peradilan dipaksa melegitimasi status itu lewat kesepakatan non-penuntutan formal yang rasanya sangat tidak masuk akal. Dan ketiga, aparat lokal disapu bersih oleh perintah federal untuk mundur. Kelumpuhan hukum seperti ini adalah SOP baku bagi aset yang dianggap terlalu berharga. Tapi coba perhatikan mutasi data ini baik-baik. Semua operasi dimension, ruang rahasia, dan kamera fisik tadi, itu semua hanyalah fase beta. Infrastruktur ini sekarang telah berevolusi menjadi apa yang kita sebut sebagai kasta intelijen digital. Tujuannya masih persis sama, yaitu memproduksi kompromat. Namun metodologinya telah bertransformasi total menuju pengawasan massal algoritmik berskala global. Mereka sudah tidak perlu lagi repot-repot memancing elit ke sebuah pulau. Perangkat cerdas di saku Anda sekarang telah bermutasi menjadi kamera lubang jarum itu sendiri. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai asimetri informasi yang diwaponisasi. Sebuah ketimpangan kekuatan yang sangat ekstrim, di mana pemegang data memiliki kendali absolut atas privasi setiap individu secara global.
Dan fakta ini membawa kita pada operasi klandestin berskala masif yang sedang terjadi hari ini, tepat di atas kepala kita. Anda pasti melihat bagaimana pemerintah baru-baru ini menjanjikan transparansi total soal UFO atau UAP melalui inisiatif ARO. Ya, itu memang narasi publiknya. Tapi kalau Anda benar-benar mengaudit data teknis di lapangan, narasi alien ini sebenarnya berfungsi sempurna sebagai tabir asap, sebagai distraksi. Fokus kita seharusnya bukan pada apa yang mereka cari di langit, melainkan pada sistem sensor yang diam-diam mereka pasang untuk menyedot data di darat yang mereka sebut sebagai sistem Gremlin. Mari kita bedah arsitektur jaringan Gremlin ini secara matematis. Iya, memang ada 20% radar untuk memindai udara. Tapi coba lihat beban arsitektur terbesarnya. 80% kapasitasnya justru didedikasikan untuk memonitor spektrum frekuensi radio atau RF. Alat ini sama sekali tidak didesain untuk menangkap anomali cahaya di stratosfer. Gremlin adalah jaring digital raksasa yang secara spesifik dirancang untuk menyedot sinyal frekuensi dari perangkat keras milik manusia di daratan. Bahkan, dokumen operasional mereka sendiri mengakui bahwa langkah selanjutnya adalah kampanye pengumpulan pattern of life atau pola kehidupan selama 90 hari berturut-turut. Secara taktis, menganalisis spektrum frekuensi radio selama 3 bulan penuh bukanlah metode untuk mencari piring terbang. Tentu saja bukan. Itu adalah teknik intelijen militer klasik yang biasa digunakan untuk pelacakan massal pergerakan dan kebiasaan manusia. Lalu bagaimana persisnya mesin ini menyedot data langsung dari saku Anda? Jawabannya ada pada anatomi pelacakan Wi-Fi. Kuncinya ada pada sesuatu yang disebut probe request. Tanpa Anda sadari, setiap saat smartphone Anda itu secara otomatis berteriak mencari jaringan tanpa enkripsi. Sensor Gremlin yang ada di jalanan menangkap teriakan ini, mencatat alamat MAC Anda, mengukur kekuatan sinyalnya, dan sistem membangun jejak digital yang persisten untuk melukis pergerakan fisik Anda selangkah demi selangkah. Tentu, Anda mungkin berpikir, tapi sistem operasi ponsel saya akan mengacak alamat MAC untuk melindungi privasi. Ya, itu adalah teori yang bagus untuk menenangkan publik. Tapi ingat, kita berurusan dengan analitik tingkat militer di sini. Pengacakan itu dengan sangat-sangat mudah ditembus menggunakan teknik yang disebut advanced fingerprinting. Mereka sama sekali tidak peduli dengan alamat palsu yang Anda kirimkan, karena mereka mengaudit hal lain dari perangkat Anda. Mereka menganalisis metadata mikroskopis Anda, indikator kekuatan sinyal, interval presisi antar ping, nomor urut bingkai data, dan yang paling fatal dari semuanya, clock drift, penyimpangan jam perangkat keras. Setiap sirkuit di dalam ponsel Anda itu memiliki cacat mikroskopis pada jam internalnya yang berdetak dengan ritme yang amat sangat spesifik. Ini menciptakan sidik jari digital yang unik dan mustahil bisa diubah. Anda tidak bisa bersembunyi dari clock drift. Konsensus perlindungan data global telah menegaskan bahwa melacak pergerakan seseorang tanpa tindakan atau pengetahuan mereka jelas melanggar batas privasi yang paling fundamental. Dan inilah kenyataan forensik yang sangat mengerikan. Anda tidak perlu menekan tombol setuju. Anda tidak perlu mengunduh aplikasi apapun. Anda hanya perlu berjalan melewati jaringan sensor ini dengan ponsel di dalam saku Anda. Dan privasi Anda telah dipanen saat itu juga. Dan untuk menutup tabir asap ini secara empiris, tahukah Anda? Laporan resmi pemerintah dari AARO akhirnya mengakui satu kebenaran yang sangat krusial. Mereka memiliki 0 bukti empiris aktivitas ekstraterestrial. Tidak ada alien. Tabir angkasa itu akhirnya runtuh dan meninggalkan satu-satunya realitas operasional yang sedang berjalan secara efisien, sebuah jaringan raksasa pemanen data manusia di bumi. Rangkaian data ini memaksa kita untuk menghadapi satu kalkulasi akhir. Jika sebuah fase beta berupa operasi kompromat fisik berkapasitas 300 GB saja mampu melumpuhkan seluruh institusi peradilan secara total, apa yang akan terjadi sekarang saat seluruh dunia terperangkap dalam sebuah jebakan digital? Saat setiap perangkat di saku manusia memancarkan kelemahan mereka ke jaringan spektrum ini? Dengar saya baik-baik, kita sudah di dalam. Tugas Anda sekarang bukan untuk panik. Tugas Anda adalah memutus jembatan pemerasan itu. Saat ini, Anda berada di tengah pulau frekuensi. Jadi, mulai sekarang, matikan siaran Wi-Fi Anda saat berada di luar. Bekukan sinyal radio yang tidak sedang Anda gunakan. Anda harus menjadikan perangkat Anda seklinis mungkin. Sesi audit kita sampai di sini. Sinyal ini akan segera saya putus secara manual sebelum algoritma mereka mendahuluinya. Tetaplah waspada dengan data Anda.